Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, meski pencoblosan pemilu 2024 kali ini berjalan lancar, namun awan gelap demokrasi terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Menurut Hasto, PDIP telah mencermati adanya seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, Hasto akan mengusulkan ke TPN Ganjar Mahfud agar membentuk tim khusus investigasi untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024 ini. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi. Hasil rekapitulasi data dari KPU. Tapi sejauh ini sebelum kita lebih jauh, dari Bang Rey sendiri melihat pemilu yang baru dilaksanakan ini puas atau enggak nih Bang? Saya sih sebetulnya sebelum sampai ke sini saja pun saya sudah mengatakan saya tidak puas ya. Bahkan boleh disebut mungkin sekitar sebulan yang lalu saya sudah menyatakan bahwa ini adalah pemilu paling buruk dalam era reformasi ini gitu. Buruk dalam dua hal. Pertama tentu dari penyelenggaraannya, yang kedua dari substansinya. Dari substansinya itu ya berkaitan dengan banyaknya ya pengabaian terhadap moral, etik, ya berbangsa dan bernegara dan demokrasi di dalam pelaksanaan pilpres ini gitu ya. Tentu dari berawal dan berujung di Presiden Jokowi sendiri yang membiarkan anaknya melaju mendasarkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap dibuat melalui proses yang cacat moral, cacat etika berat gitu ya, sampai kepada sikap Presiden sendiri yang seolah-olah nggak netral ya di dalam pelaksanaan Pilpres 2024 ini, dan salah satunya adalah soal maraknya pembagian bansos menjelang pelaksanaan Pilpres 2024 gitu. Nah itu yang substansi. Nah yang penyelenggaraan jauh dari sebelum ini juga kita udah nyatakan ini buruk. Ya banyak pelanggaran, ya, aturan dibuat tiba-tiba, kadang-kadang tanpa sosialisasi yang memadai gitu. Nah, di mana juga misalnya saat itu KPU tidak mengubah aturan yang berkenaan dengan apa namanya itu ya 30% perempuan meskipun sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ya. Terakhir adalah ketua KPU yang diberi sanksi pelanggaran etika berat karena menerima pendaftaran Gibran dengan PKPU yang berbeda dengan pengesahannya gitu. Nah, jadi sampai sekarang bahkan ketika pencoblosan dan penghitungan suara sedang dimulai hari ini dan dari kemarin ya ke Bawaslu misalnya udah merilis temuan-temuan berupa pelanggaran di 19 kejadian gitu. 5 diantaranya itu berat, misalnya soal intimidasi, mobilisasi, ya jumlah suara sah dan tidak sah tidak sinkron. Kemudian juga apa namanya dugaan tidak memberikan formulir C hasil kepada saksi ya yang jumlahnya tidak sedikit karena di rata-rata di atas 1.800 kasus gitu yang tersebar, dan ini yang menarik di provinsi yang hampir sama semua gitu, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, Sumatera Utara, Lampung. Nah, jadi di situ tindakan-tindakan pelanggaran itu paling besar terjadi gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan saya tetap pada keyakinan bahwa ini adalah pemilu dan pilpres terburuk di dalam sepanjang era reformasi ini. Gitu. Berarti sebetulnya Bang Rey setuju ya dan sepakat ya kalau memang pemilu kali ini itu terindikasi adanya kecurangan yang sistematis, yang terstruktur dan juga sifatnya masif. Iya, saya kira saya setuju ya. Memang kadang-kadang yang seperti ini sulit membuktikannya gitu ya. Bisa-bisa kekurangan alat bukti,
ya dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat juga dari dirty vote itu ya, sudah direkam sedemikian rupa sebetulnya sistematisasinya, polanya, ya meskipun kadang-kadang membuktikannya secara apa namanya itu ya material itu agak sulit gitu. Tapi gejala-gejalanya kan udah kelihatan dan saya kira seperti yang terekam di Dirty Vote itu, yaitu sudah menjelaskan pada kita ada masalah yang serius sebetulnya dalam pelaksanaan Pilpres kita tahun ini gitu. Dan sebetulnya kayak kemarin gitu ya Bang, ada statement juga dari Sekjen PDI Perjuangan yang rencananya akan membentuk tim investigasi dan juga pencari fakta gitu. Kalau menurut Bang Rey Saya sendiri, setuju itu. Saya oke, setuju. Nah, kan sekarang sampai sekarang tidak jelas itu apa namanya itu si rekap kita kan iya. belum pulih-pulih juga ya. Jadi rencana untuk membentuk tim forensik itu saya setuju. Memang sudah Bisa harus mengubah, dilakukan. bisa Hah? mengubah, tapi bisa mengubah hasil pemilu, Bang. Kadang-kadang kan tidak perlu harus mengubah hasil pemilu bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi ditangani di apa namanya itu diselesaikan ya kepada para pelaku diberi sanksi ya kadang-kadang cukup sampai di situ ya. Tidak semua pengungkapan data-data dan sebagainya itu harus dilihat dalam kerangka mengubah hasil gitu. Bagi paslon mungkin itu penting, tapi bagi saya ya tidak terlalu menjadi acuan. Bagi saya itu ya setiap perkara yang membuat pemilu kita buruk ya sebaiknya itu segera diselesaikan gitu. Karena akan berulang. Nah, misalnya kalau kita menanyakan begini ya, apakah pola-pola seperti ini terjadi di Pilpres 2019? Nah, kalau dia menjawabnya terjadi, nah pertanyaannya, mengapa perkara yang seperti ini masih berulang di 2004? Bukankah mestinya kita sudah bisa mengantisipasinya agar suasana yang seperti ini tidak boleh lagi berulang gitu? Iya, iya. Berarti sebetulnya bagaimana masyarakat itu dipertontonkan bahwa sebetulnya dugaan kecurangan itu ada dan sanksi-sanksi itu diberikan. Ah, itu yang paling penting. Jadi nggak sekedar mengejar Iya. kemenangan, hasil gitu ya. Bagi paslon atau partai mungkin penting, tapi bagi saya itu ya target keempat, kedua, ketiga lah begitu. Oke, yang terakhir nih Bang, sempat ada protes dari guru-guru besar beberapa waktu lalu, namun ini tampaknya juga tidak terlalu diperhitungkan, tidak didengar. Kira-kira apakah akan ada sesuatu yang signifikan terjadi kalau memang nantinya hasil pemilu sampai rekapitulasi data dari KPU tidak mengubah keadaan gitu, bahwa salah satu paslon nomor urut 2 memang dinyatakan sebagai pemenang pemilu atau memang tidak terlalu berpengaruh. Saya kira gerakan-gerakan dari guru besar dan sebagainya itu tidak berkaitan langsung dengan urusan pemilu. Jadi itu semata-mata karena mereka melihat tata cara presiden mengelola bangsa dan negara ini yang jauh dari prinsip moral dan etik. Dan oleh karena itu bisa jadi berlangsung sampai sekarang gitu. Atau bahkan boleh jadi akan meningkat intensitasnya selama presiden ya tetap dengan gaya kepemimpinan yang sebelumnya ya yaitu seperti mengabaikan etik, lebih mendahulukan kepentingan keluarganya dan kelompok dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Jadi gerakan-gerakan para akademisi itu tidak dengan sendirinya berhenti kalau pemilunya sudah selesai atau pilpresnya selesai karena gerakan itu ya memang tidak semata-mata karena itu gitu, tapi karena hal yang lebih besar yaitu soal bagaimana mengontrol Presiden Jokowi untuk lebih apa namanya itu ya lebih baik lebih mengedepankan kenegarawanannya dibandingkan ya mengedepankan kepentingan keluarga maupun kelompoknya gitu. Nah, tapi dan boleh jadi ini juga akan bersinergi gerakan-gerakan yang seperti itu dengan komunitas oposisi baru di parlemen. Nah, karena saya kira misalnya seperti PDI, PKS, kemudian PKB, P3, kemungkinan besar bisa memiliki mengambil kesempatan untuk melakukan oposisi kepada presiden ya terkait dengan pengelolaan bangsa dan negara dan khususnya terkait dengan
aktivitas beliau sepanjang pelaksanaan Pilpres ini gitu. Kalau misalnya di MK ya tidak mendapatkan keadilan yang sepenuhnya, pun juga di Bawaslu, dan saya yakin kalau di Bawaslu nggak akan bisa diselesaikan peristiwa-peristiwa besar ini gitu, partai-partai ini masih punya kesempatan menyelesaikannya secara politik. Apa itu ya? Salah satunya misalnya mengajukan hak angket terhadap presiden terkait dengan dugaan penggunaan bansos demi kepentingan politik atau penggunaan fasilitas negara demi kepentingan politik atau dugaan penggunaan aparatus negara demi kepentingan politik. Kita masih akan menunggu apakah ada tindakan lebih lanjut dari paslon nomor urut 3 ataupun nomor urut 1 menanggapi dugaan kecurangan pemilu 14 Februari kemarin. Dan sama-sama kita menunggu tabulasi data perhitungan dari KPU secara resmi. Jadi kita sama-sama nunggu nih sampai akhirnya nanti. Dan sementara itu sebagai masyarakat Indonesia, kita sama-sama untuk menjaga ketertiban sampai semua proses ini berjalan hingga selesai dan sama-sama mengawal perhitungan suara sampai akhir. Saya Anggi Pasaribu, sampai jumpa di Inside Story yang akan datang. Bye.